Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lambertus Nahakseran SAG. Saya guru mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti pada SDI Biris, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka. Saya mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti tahun 2023, Angkatan 1 LPTK Santo Yakobus Merauke. Saya akan melaksanakan uji kinerja, praktek pembelajaran, materi PAK dan Budi Pekerti kelas 6 dengan materi pokok Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata. Pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari tahun 2023. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Silakan. Terima kasih, Pak. Baik, pagi ini anak masih semangat? Masih. Oke, kalau masih semangat, anak-anak silakan bangun, kita tepuk Yesus. Bisa? Bisa. Ya, silakan bangun. Baik, saya itu 1 sampai 3, silakan Anda tepuk Yesus. 1, 2, 3. Yeay. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pagi ini, mari kita menyiapkan batin untuk kita berdoa. Saya minta untuk semua bangun. Mari kita mengambil surga sikap doa ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, syukur dan terima kasih kami aturkan kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu pagi ini. Kami mohon pelajaran, kiranya Engkau menyertai kami sehingga kami dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Semua doa dan permohonan kami aturkan kehadirat-Mu lewat Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Saudara kami. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Baik, saya mau cek kehadiran dulu pagi ini. Apa semua lengkap hari ini? Tidak. Ada berapa orang yang tidak hadir? Ada 9 ya, atau 5? 5 ke 2? Ya, 6 orang tidak hadir. Oke. Baik, terima kasih. Baik, untuk menyemangati kita pagi ini, kita akan buka dengan lagu dulu untuk bisa membakar semangat pagi ini. Lagu apa yang Anda tahu? Kami anak-anak misioner. Oke, kalau gitu anak-anak silakan bangun. Silakan bangun, kita menyanyi anak-anak misioner. 1, 2, 3. Kami anak-anak misioner. Kami sobat-sobat Tuhan Yesus. Berdoa berderma, itulah hidupku. Berkurban kesaksian so pasti. Ayolah kawan, kita bersama, marilah membangun dunia baru. Oke, terima kasih, silakan. Baik, pagi ini kita akan melihat materi kita, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata.
sebelum kita memasuki pelajaran kita pada pagi ini, saya mau cek dulu pelajaran kali lalu. Pelajaran kali lalu kita berbicara tentang harapan akan datangnya Mesias. Harapan akan datangnya Mesias ini seperti apa yang diharapkan oleh bangsa Israel? Ya, Mesias datang sebagai apa? Sebagai, ya, datang sebagai apa? Mesias datang, harapan bangsa Israel itu Mesias datang sebagai panglima. Tetapi harapan yang dibawa oleh Yesus itu bukan sebagai seorang panglima, yaitu harapan batinnya, yaitu Yesus datang membawa perdamaian. Ya, Ya. harapan bangsa Israel itu adalah harapan jasmani, yaitu harapan mereka adalah Yesus datang sebagai seorang panglima yang datang membebaskan mereka dari masing-masing. Oke, itu pelajaran dari aku. Baik. Sebelum kita maju kepada pembelajaran kita pagi ini, kita akan melihat dulu tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan arti kerajaan Allah. Yang kedua, menjelaskan perkataan-perkataan Yesus yang menjelaskan kerajaan Allah. Lalu yang ketiga adalah menjelaskan perkataan yang dapat membuat orang lain percaya. Baik, sebelum kita melangkah lebih lanjut tentang Yesus mengatakan kerajaan Allah dengan kata-kata, pelajaran kali ini kita akan menggunakan metode kooperatif tipe jigsaw. Tipe jigsaw ini adalah kerjasama di antara para kelompok ya, untuk memprestasikan hasil kerja Anda sekalian. Baik, sebelum kita melihat pembelajaran kita ini, kita akan ya, melihat atau kita akan ya, melihat bagaimana mewakilkan kerajaan dengan kata-kata. Ya. Jadi kata-kata pada dasarnya mempunyai suatu kekuatan yang luar biasa ya, yang dapat menggerakkan seorang untuk melakukan sesuatu. Jadi pembelajaran kali ini kita akan diajarkan bagaimana menggunakan kata-kata yang tepat, yang benar, yang dapat menggerakkan orang lain. Baik, sebelum kita maju kepada itu, kita akan melihat dulu bagaimana kata-kata yang dapat menggerakkan orang lain, yaitu kita akan lihat video tentang bagaimana San Francisco Assisi dapat menggunakan kata-kata yang dapat menggerakkan orang lain. Mari kita lihat tayangan video berikut. Lalu adik-adik bertemu dengan Kak Reka. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengenal seorang santur yang menjadi pelindung lingkungan dan hewan. Siapa ya kira-kira? Yuk kita simak cerita berikut ini. Pada waktu itu, di kota Kumbio, hiduplah seekor serigala yang amat besar, mengerikan dan ganas. Serigala itu tidak saja memakan binatang-binatang, tetapi juga manusia. Semua penduduk di kota hidup dalam ketakutan dan tidak berani pergi sendirian. Melihat situasi yang demikian, Fransiskus merasa kasihan, sehingga ia mendamaikan serigala itu dengan penduduk kota Kumbio, sekalipun mereka melarangnya. Ketika Fransiskus memasuki daerah serigala bersama-sama sahabatnya, ia membuat tanda salib dan menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan. Ketika saudara lain tidak mau pergi mendekati serigala itu, Fransiskus berjalan terus menuju tempat serigala itu bersarang. Ketika serigala itu melihat Fransiskus, maka ia pun menyerbu ke arahnya dengan cara terbuka. Ketika serigala itu mendekat, Fransiskus membuat tanda salib di atasnya
dan menyapanya. Kemarilah saudara serigala, demi nama Kristus aku memerintahkan kamu jangan menyerang aku. Anehnya, begitu Francescus membuat tanda salib, serigala yang ganas pun tunduk. Dia menghadapi Francescus. Serigala itu lalu mengembalikan diri ke hati Francescus dengan lembut seperti seekor anak domba. Francescus lalu mengajak serigala itu membuat suatu perjanjian dengan penduduk kota Rubio. Dari pihak serigala, ia harus berjanji bahwa ia tidak akan mengganggu dan melakukan kejahatan dengan penduduk kota Rubio lagi. Dari pihak penduduk Rubio, mereka berjanji akan menyediakan makanan yang dibutuhkan serigala itu setiap hari. Dan sebagai jaminan bahwa perjanjian itu akan dilaksanakan dengan tepati, maka Francescus mengulurkan tangannya dan serigala itu mengangkat kaki di depannya dan menempatkannya dengan lemah lembut ke tangan Francescus sebagai bukti kesetiaan. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita bisa melihat bahwa Santo Francescus Assisi memang sangat mencintai kehidupan damai dan hidup bersaudara dengan semua makhluk ciptaan Tuhan. Kehidupan Francescus dipenuhi dengan damai dan cinta akan lingkungan hidup. Santo Francescus dikenal sebagai pelindung kelestarian lingkungan hidup. Mengapa demikian? Karena selama hidupnya ia sungguh-sungguh bersikap sebagai saudara terhadap seluruh alam ciptaan. Nah, adik-adik, sekarang ini sangat dibutuhkan loh orang-orang yang bisa seperti kita mau di video selanjutnya. Dadah! Baik, Anda sudah menyaksikan tayangan video tadi mengisahkan tentang Santo Francescus Assisi. dan Sri. Baik, Anda sudah pahami ceritanya. Sekarang saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Anda. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Santo Francescus Assisi ketika melihat masyarakat desa Rubio ketakutan pada serigala? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Yang dilakukan Santo Francescus Assisi ketika melihat masyarakat desa Rubio ditakutkan pada serigala adalah Santo Francescus yang kasihan kepada desa itu, maka ia memutuskan untuk pergi mencari serigala itu. Ya. Jadi dia merasa kasihan lalu mencari serigala. Oke. Yang kedua, bagaimana perilaku serigala ketika Santo Francescus Assisi mendekatinya? Perilaku serigala ketika Santo Francescus mendekatinya adalah bahwa serigala itu muncul dengan tangannya yang berpangkat serta kuku yang tajam berlari hingga punya kepala. Jadi ketika Francescus bertemu serigala itu galak, ya mau menekan Santo Francescus. Lalu yang ketiga, apa yang dikatakan oleh Santo Francescus Assisi kepada serigala? Apa yang dikatakan? Ya? Yang dikatakan oleh Santo Francescus Assisi kepada serigala adalah, "Datanglah padaku, saudara serigala. Dalam nama Yesus, aku memerintahkan kamu untuk tidak menyakiti siapapun mulai saat ini." Ya. Jadi yang dikatakan Santo Francescus Assisi kepada serigala itu datanglah kepada. Ya. Lalu yang berikut, mengapa serigala bisa mengikuti perkataan Santo Francescus Assisi? Mengapa? Ya. Serigala bisa mengikuti perkataan Santo Francescus Assisi karena Santo Francescus Assisi ini mengadakan perdamaian serta serigala dengan penduduk desa Rubio. Jadi kata-kata Santo Francescus itu dapat mendamaikan serigala dengan manusia. Lalu yang terakhir,
Apakah ada kekuatan kata-kata dari Santo Fransiskus Assisi? Apakah ada? Ya? Ada. Fransiskus meminta serigala untuk berjanji kepadanya. Fransiskus mengulurkan tangannya, lalu serigala itu juga mengulurkan kaki depannya dan meletakkannya di atas tangan Santo Fransiskus. Ya. Jadi mereka membuat perjanjian supaya tidak ada permusuhan di antara mereka. Ya toh? Ya. Oke. Baik. Jadi kalau kita lihat hasil diskusi tadi, Anda sudah lihat diskusi dalam kelompok. Jadi kita lihat bahwa Santo Fransiskus Assisi adalah orang kudus, ya. Dia mempunyai suatu daya kekuatan tersendiri yang diberikan oleh Allah. Lalu, ya, dia berbicara kepada siapa saja, ya, kepada tumbuhan, kepada binatang, semuanya takut. Karena dia mempunyai suatu kekuatan yang dia peroleh dari Allah. Kata-katanya dapat menggerakkan orang lain untuk mengikuti apa yang dikatakan. Jadi Santo Fransiskus ini mempunyai suatu kekuatan yang luar biasa. Dia bersahabat dengan binatang, tumbuh-tumbuhan, dan dia mengatakan kepada semua binatang dan semua ya, tumbuh-tumbuhan mengatakan saudara. Jadi setan pun dia mengatakan saudara. Iblis pun mengatakan saudara. Jadi kepada binatang, ya, hasil ciptaan Tuhan itu mengatakan saudara. Baik, kita lihat kepada berikut adalah bagaimana ya, kitab suci berbicara tentang permohonan. Kita lihat dalam Injil Matius 13 ayat 1 sampai 23. Coba lihat Injil Matius 13 ayat 1 sampai 23. Bagaimana kisahnya? Kita saksikan lewat video tersebut. Komik Alkitab Anak. Perumpamaan seorang penabur. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius 13 ayat 1 sampai 23. Suatu hari, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah. Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah. Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak duri. Lalu makin besar semak duri itu dan mengimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik, lalu benih itu berbuah banyak sekali.
Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Benih itu maksudnya adalah firman Tuhan, dan tanah itu maksudnya adalah hati kita. Benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tak memperhatikan firman itu, lalu datang si jahat yang mengambil firman itu di hatinya. Contohnya adalah main HP waktu ibadah. Benih yang di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempelajari firman itu, lalu datang masalah yang menjauhkan firman itu di hatinya. Contohnya adalah malas membaca Alkitab. Benih yang disemakuri adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempercayai firman itu, lalu datanglah kekhawatiran menutupi firman itu di hatinya. Contohnya adalah takut akan hari esok. Benih yang di tanah baik adalah firman yang didengar dan disambut, yaitu memperhatikan, mempelajari, dan mempercayai firman itu. Contohnya adalah rajin membaca Alkitab, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kitab Roma 10 ayat 17. Baik, anak-anak tadi sudah menyaksikan video tentang perumpamaan seorang penabur. Baik, untuk Anda lebih memahami lebih jauh, saya akan membagikan tugas untuk Anda dalam mengerjakan kelompok, ya. Karena kita menggunakan tiga jigsaw, maka dikerjakan bersama-sama. Nanti satu diutus untuk mempelajari, ya, membacakan nasi Yesus. Baik, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Silakan Anda lihat dan cermati. Saya kasih waktu 2 menit. Anda melihat itu dan menjawab pertanyaan itu, lalu sebentar akan ditemukan. Silakan mengatakan.
Ya. Sini, sini. Ya. Silakan. Makna dari perumpamaan di atas tentang pedagog yang menabarkan ini adalah orang yang menyampaikan firman Tuhan. Ya. Terima kasih, kita tepuk tangan untuk dia. Baik, silakan. Baik. Jadi hasil diskusi Anda tadi ada beberapa pertanyaan sebagai penutup untuk Anda memahami kitab suci. Jadi pada materi ini kita diajarkan untuk bagaimana kita mengungkapkan perkataan-perkataan yang benar yang dapat meyakinkan sesama atau meyakinkan orang lain. Sebagai seorang Kristiani, ya, dalam kehidupan setiap hari, ya, kita dibutuhkan untuk mengungkapkan kebenaran sesuai dengan konteks yang ada, fakta yang ada. Kita tidak boleh mengada-ada, sehingga kita dapat dipercaya oleh teman atau dapat dipercaya oleh masyarakat atau orang. Karena itu, ya, kita mengungkapkan kata-kata yang sopan, kata-kata yang dapat menghargai orang lain atau menghargai sesama. Dengan demikian, kata-kata bukanlah sebuah hal tanpa makna. Kata-kata dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu, dan kata-kata itu sebagai suatu motivasi. Dalam kisah Santo Fransua Assisi tadi, kita melihat bahwa kata-kata Santo Fransua Assisi adalah dapat menggerakkan orang lain untuk dapat mengikutinya, dan kata-kata Santo Fransua Assisi adalah kata-kata yang punya suatu kekuatan gaib. Karena itu kita dapat mengenalinya sikap dan kekuatan Santo Fransua Assisi. Baik. Dengan demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup demikian, dan ada beberapa tugas yang akan saya berikan kepada Anda untuk dapat memahami lebih mendalam materi kita. Dan hari ini tugas ini akan dikerjakan bersama-sama, karena tipe pembelajaran kita kali ini kita menggunakan jigsaw. Ya, jigsaw ini kerja kelompok dan akan dipresentasikan bersama. Secara sini saja yang perlu saya sampaikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Baik, kita sebelum mengakhiri pertemuan kita kali ini, kita tutup dengan doa. Saya mohon kita bangun. Baik, mari kita menyiapkan hati kita masing-masing untuk menghadap Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih banyak atas pernyataan terhadap kami pada pelajaran pagi ini. Engkau telah menyertai kami sehingga kegiatan pagi ini kami laksanakan sesuai dengan kehendak. Bapa dalam surga, apa yang kami pelajari tadi dapat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kami setiap hari, sehingga kami senantiasa tetap dipercaya lewat ucapan dan perkataan kami. Semua doa dan harapan yang kami aturkan kehadirat-Mu dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan saudara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.